Ketika Nabi sedang terdiam, termenung, mikirin Ka'ab kemana ya? Benar nggak sih yang dikatakan orang tersebut? Tiba-tiba ada sosok pakai baju putih menembus oase pada saat itu. Lalu Nabi mengatakan, kun Aba Khaythamah. Ada dua makna dari kalimat di atas, kun Aba Khaythamah. Makna yang pertama, orang itu Abu Khaythamah. Makna yang kedua, Nabi berdoa, semoga laki-laki tersebut Abu Khaythamah. Faidha huwa Abu Khaythamah al-Ansari. Lalu setelah orang itu semakin dekat, sahabat bilang, ternyata dia benar-benar Abu Khaythamah al-Ansari. Siapa Abu Khaythamah al-Ansari? Kenapa Nabi mengajak kita untuk meninggalkan Ka'ab sejenak dan berpaling ke Abu Khaythamah al-Ansari? Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang dilakukan Abu Khaythamah al-Ansari dan ini menarik buat kita. Yang pertama, sebagaimana dalam riwayat tersebut. Mari kita simak, kita lanjutkan riwayatnya. Dalam riwayat Bukhari, فَإِذَا هُوَ Abu Khaythamah al-Ansari alladhi tasaddaqa bisa'i tamrin hina lamazahul munafikun. Dialah Abu Khaythamah al-Ansari yang tetap mensedekahkan satu sok kurma walaupun dicibir, direndahkan dan dihina oleh orang-orang munafikin. Jadi ini orang, kenapa Nabi SAW senang ketika dia datang? Karena orang ini itu tetap beramal walaupun dicibir orang, walaupun dijatuhin orang, walaupun dihina orang. Karena kita tahu bersama, sebagaimana dalam tafsir At-Tabari, bahwa pada saat para sahabat berlomba-lomba menyumbang, kan ada yang nyumbang banyak, seperti Utsman nyumbang banyak. Abdurrahman bin Auf nyumbang 4.000 dirham. Ada juga yang nyumbang sedikit, di antaranya Abu Khaythamah. Abu Khaythamah hanya nyumbang satu sok kurma, sedikit. Jika dibandingkan dengan 4.000 dirhamnya Abdurrahman bin Auf. Nah, ternyata yang banyak dan yang sedikit itu dua-duanya jadi sasaran tembak orang-orang munafik. Mereka bilang Abdurrahman bin Auf pencitraan tuh orang. Ria, pengen dipuji, pengen diakui sebagai orang dermawan. Tapi giliran ketemu sama Abu Khaythamah yang nyumbangnya dikit, apa yang Anda berikan? Nggak ada manfaatnya Abu Khaythamah. Allah sama Rasulnya nggak butuh dengan satu sok kurma. Dan celaan mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat apa? Tadi yang bisa jawab At-Taubah 81 siapa tadi itu? Ibrahim. Surat apa? Ayat ini ayat berapa? Siapa tadi? Ibrahim. Ibrahim. Allah sebutkan celaan orang-orang munafik di surat apa, ayat berapa? Kan antum suksesornya Fani katanya tadi ya? Iya benar ya, mau diganti antum ya pekan depan. Amin. Ibrahim, surat apa ayat berapa? Ya, Taubah 79. Oh, benar dia, benar kan? 79. Udah ngangguk aja, iya. Iya, At-Taubah 79. Kalau tadi kan 81, kita mundur sedikit jadi 79. Allah mengatakan alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayasharuna minhum. Dan orang-orang munafik yang menghina, mencaci orang-orang kaya yang berinfak dan bersedekah. Dan orang-orang miskin yang berinfak sesuai dengan kemampuannya tidak luput dari cibiran dan cacian mereka. Fayasharuna minhum, mereka rendahkan, mereka jatuhkan, mereka injek-injek, orang kayanya dibilang ria, sum'ah, pencitraan, cari muka. Orang-orang miskinnya mengatakan, untuk apa Anda menyumbang sekecil itu? Gak ada gunanya, Allah sama Rasulnya gak butuh dengan sumbangan Anda. Fayasharuna minhum, lalu Allah balas, sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Allah akan caci maki orang-orang munafikin dan mereka akan masuk ke azab yang pedih. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, profil Abu Khaythamah ini menarik karena Nabi mengajak kita sejenak berpaling dari Ka'ab ke Abu Khaythamah. Dan dari sini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, memang dalam kehidupan pasti ada orang munafik yang mencela orang-orang yang berusaha hijrah.
membuli orang-orang yang berusaha bertaubat kepada Allah, menjauhkan orang dari Islam, mengkritik, menjatuhkan, mencela, membuli ketika kita melakukan apa yang kita bisa. Nah kita nggak usah mikirin orang-orang seperti itu. Itu pasti ada tuh. Dan yang lucunya mereka nggak punya effort. Orang-orang munafik yang mencela Abdurrahman bin Auf, yang mencela Abu Khwaitsamah, nggak menyumbang 4.000 dirham, juga nggak menyumbang 1 sok korma. Dia cuma omdo aja, ngomong dan komen. Jadi kalau hadirin yang dirahmati Allah, kita sekarang ada di hari-hari dunia komen, semua dikomentarin. Apalagi di dunia sosmed, hati-hati jadi munafik. Hati-hati jadi munafik. Salah satu ciri orang munafik bisanya cuma komen. Nggak nyumbang, nggak ke masjid, nggak ibadah, nggak berhijab, nggak berpenampilan syar'i, nggak menjaga harta dari harta yang haram. Tapi komen sana, komen sini, jatuhkan sana, jatuhkan sini. Iqra 3 nggak lulus, tapi kalau bicara agama jagonya, subhanallah. Ini munafik kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan sakhirallahu minhum. Allah akan cela mereka di dunia dan di akhirat. Hidupnya nggak akan bahagia. Orang-orang beriman itu senang ketika ada saudaranya bisa melakukan prestasi akhirat. Orang-orang beriman tuh bahagia ketika saudaranya ke masjid, saudaranya bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan. Bukan dikomenin. Dan ini yang terjadi pada hari itu. Nah, itu pelajaran pertama, jangan jadi orang munafik. Pelajaran yang kedua, kita lihat dari sisi Abu Khwaitsamah. Sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berusaha taubat, kita berusaha hijrah, lalu dibully dari komunitas kita, dijauhkan, dicibir, dicela, jangan dipikirkan, jalan terus. Jalan terus. Gak usah dipikirkan. Makanya Nabi memuji Abu Khwaitsamah, dia gak mikir. Dia tetap nyumbang dan dia tetap berjihad bersama Nabi SAW. Mau dikatakan Allah nggak butuh kayak, dikatakan kesedikitan kayak dia nggak peduli. Nah kita juga demikian. Ketika orang mencibir penampilan kita atau mencibir hijab kita, perubahan diri kita, nggak usah dipikirkan. Nggak usah dipikirkan. Ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Jangankan kita, Nabi aja dicela. Nabi dicela, Nabi dicaci maki, Nabi dikatakan orang gila, dikatakan dukun, dikatakan pengkhianat nenek moyang. Dan kalau kita naik ke step berikutnya, jangankan kita, Allah dicaci maki sekarang. Allah dicaci maki, ulama dihabisi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak mungkin kita bisa memuaskan semua orang, mustahil. Yang jadi parameter siapa yang muji kita, siapa yang cela kita. Misalnya teman-teman yang ada di belakang para akhwat, apabila misalnya besok keluar rumah jilbab dilepas, pakai tank top atau mungkin topless atau naked sekalian, kira-kira ada yang mencela nggak? Ada yang mencela, banyak yang mencela. Hari kedua setelah dia percobaan demikian, tapi jangan dilakukan ya. Ini sebagai contoh aja, hari kedua dia ganti penampilan, dia pakai hijab syar'i, dia pakai lebar dan seterusnya. Pertanyaannya ada yang mencela juga nggak? Ada yang mencela. Pokoknya apapun dia pakai pasti ada yang mencela. Jadi jangan berpikir, jangan bermimpi. Kalau gue pakai jilbab nggak ada yang mencela gue. Atau sebaliknya kalau gue buka jilbab gue pasti yang mencela akan diam. Enggak. Yang celah kemarin diam, tapi grup sana mencela Anda. Itulah dunia. Jangan berpikir lepas dari celaan manusia. Tapi yang hendaknya kita perhatikan siapa yang mencela kita. Apakah wali-wali Allah atau wali-wali syaitan? Siapa yang mencela kita? Apakah orang beriman? Apakah para ulama? Atau apakah para orang soleh? Atau para pengikut-pengikut syaitan? Ini yang menjadi pemikiran kita. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, Nabi senang dengan Abu Khwaitsamah. Karena dia nggak peduli. Dia nggak peduli sama sekali. Mau dicela kayak mau dijatuhkan, gue jalan terus. Ini yang harusnya mental Abu Khwaitsamah ini yang kita punya. Nggak usah dipedulikan. Makanya kan di dalam hadis ini mengatakan dia adalah orang yang menyumbang kurma yang sedikit ketika dicaci maki oleh orang-orang munafik. Tapi dia jalan terus. Ini yang harus kita camkan bersama-sama. Jangan terpengaruh omongan orang. Jangan terpengaruh omongan orang. Kita harus punya prinsip. Kita jangan diperbudak opini publik. Kita punya trendsetter yang jelas dalam diri Muhammad bin Abdullah SAW. Itu harus kita pegang teguh.
Adapun dicaci maki biasa saja. Dan itu ujian keikhlasan teman-teman. Ujian keikhlasan itu dicaci maki orang. Makanya salah satu kriteria orang-orang yang ikhlas, kata para ulama klasik, an yastawiya indahu al-madihu wadzam. Bagi orang-orang ikhlas nggak ada bedanya antara pendukungnya, followersnya dengan hatersnya. Nggak ada bedanya. Karena semua dua-duanya hanya dunia. Semuanya hanya dunia dan dunia hanya sandiwara. Yang muji kita karena tidak tahu dosa-dosa kita. Yang mencela kita karena nggak pernah tahu mungkin ibadah kita, keikhlasan kita kepada Allah. Jadi jangan tertipu. Makanya ketika Imam Ahmad lagi dipuji orang, apa kata Imam Ahmad? Satrullah, laula satrullah lan fadahna. Anda memuji saya, itu gara-gara Allah menutupi aib-aib saya. Kalau Allah bongkar detik ini juga, saya akan dihinakan oleh Anda. Itu Imam Ahmad yang menghafal 1 juta hadis. Itu Imam Ahmad yang pernah digebukin, disiksa di dalam penjara karena mempertahankan akidah atau ideologi tentang Al-Quranul Karim. Jadilah mental seperti mental Abu Khaythama. Itu makna yang pertama atau faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kenapa Nabi berdoa semoga dia Abu Khaythama dan mengajak kita break dari Ka'ab ke Abu Khaythama. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebagian para imam seperti Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq, para pakar sejarah, Abu Khaythama ini itu ikut berangkat bersama Nabi SAW di hari H. Di hari H ikut berangkat sama Nabi. Setelah beberapa hari perjalanan, dia kepanasan. Dia pulang lagi ke Madinah. Aduh berat nih, capek gua. Mendingan gua balik aja deh. Akhirnya dia pulang diam-diam. Jadi rombongan berangkat lanjut perjalanan, dia pulang. Roja. Jadi dia udah kayaknya asik banget kalau di Madinah. Dan dia punya istri 2. Lalu dia pulang kota Madinah, dia ketemu 2 istrinya. Lalu 2 istrinya sudah menyiapkan makanan yang enak buat dia, terus kurma, rutop yang segar-segar, lalu dipan-dipan yang nyaman dan siap dia nikmati. Begitu dia mau nikmati sajian dan jamuan dari kedua istrinya tersebut, hati kecilnya mengajak dia berpikir. Dia mengatakan, asabar Rasulullah SAW asyamsu wal harru. Nabi SAW sekarang sedang apa ya? Beliau sedang merasakan teriknya matahari. Beliau kepanasan, beliau kena badai pasir. Lalu Abu Khaythama santai-santai di sini, mahadha bin nasaf kata beliau. Ini enggak adil, ini enggak fair. Kalau ada yang boleh santai harusnya Muhammad bin Abdullah, bukan Abu Khaythama. Saya harus balik lagi ke pasukan, saya harus ngejar Nabi SAW. Akhirnya dia katakan kedua istrinya, saya nggak jadi makan bersama kalian, tolong persiapkan kembali perbekalan saya, dan saya mau balik lagi ngejar Nabi SAW. Akhirnya dia kejar lagi Nabi SAW. Makanya dia ketinggalan. Makanya tadi kita balik lagi ketika Nabi sedang nanya tentang Ka'ab, lalu beliau termenung, tiba-tiba ada laki-laki pakai baju putih keluar dari oase padang pasir. Nah itu Abu Khaythama. Jadi dia baru datang. Lihat, kenapa Nabi SAW begitu semangat menyebut nama dia. Makanya dalam riwayat ketika beliau datang, ketemu sama Nabi SAW. Sebelum ketemu sama Nabi, dia ketemu salah satu sahabat dulu. Yang sama-sama ketinggalan. Tapi sahabat yang satu ini gak ada kaitannya dengan dia. Akhirnya mereka jalan bareng berdua. Begitu mau mendekati Nabi, kata dia, mendingan kita pisah di sini deh. Karena gue ada dosa nih. Kayaknya gue diomelin sama Nabi. Jadi biar lo gak kena omelan juga, dipikir kita CS-an. Yaudah kita pisah sini, biar saya ngadepin Nabi sendirian. Lihat sahabat tuh gentle loh. Sahabat itu kalau salah bilang salah. Dan gak bawa-bawa temen, bukan cuci tangan. Jadi ketika ketemu temen yang gak kaitannya, lu temenin gue dong. Biar kita diomelin bareng. Enggak, dia gak bilang gitu.
kita pisah di sini karena gue balik lagi tadi waktu kemarin berapa hari yang lalu. Kayaknya gue diomelin nih. Jadi biar lo gak diomelin juga. Yaudah kita pisah, akhirnya jalan seorang diri. Begitu ketemu Nabi, Nabi gak marah sama Abu Khaythama. Justru Nabi mengatakan, ulalaka ya Aba Khaythama. Jangan diulangin lagi Abu Khaythama ya. Ini pertama kali dan terakhir. Lalu Nabi doakan kebaikan buat Abu Khaythama. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, siapa sih yang gak pernah salah? Kulu bani Adam khata'. Setiap anak Adam tuh banyak melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita merespon? Bagaimana kita move on? Bagaimana kita bangkit? Itu yang terpenting. Siapa yang gak pernah salah? Siapa yang gak pernah buat cacat dalam kehidupannya? Siapa yang gak pernah mendapatkan nilai merah dalam kehidupannya? Tapi orang yang bijak adalah orang yang bisa bangkit. Makanya ketika Allah menyebutkan kriteria orang beriman. Dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang-orang yang apabila mengerjakan fahisyah. Fahisyah itu dosa besar, dosa yang parah, dosa-dosa yang stadium 4. Au dzalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Dzakarullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini sedang bicarakan siapa sih? Ini dalam surat apa tadi? Surat apa? Ali Imran, Masya Allah. Antum tahu juga ya, antum tahu banyak surat ya. Ya kan baru tadi dikasih tahu Pak Ustadz. Oke, ayat berapa? Ayat berapa? 133, 134, 135. Ayat-ayat ini itu tentang orang-orang bertakwa. Kalau kita mundur sejenak, kedua ayat sebelumnya, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Di antaranya itu tadi. Yaitu orang-orang yang ketika melakukan dosa besar atau menzalimi dirinya, zakarullah, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Khaythama, bayangkan balik lagi dia. Udah jalan nih berapa hari. Aduh, kayaknya berat juga Tabuk ya. Nggak seindah yang gue bayangin. Udah gue mau pulang aja deh. Begitu sampai rumah, iya nggak pantas dong. Nabi SAW capek. Sekarang saya enak-enakan begini. Enggak, saya harus nyusul lagi Nabi SAW. Zakarullah, ingat kepada Allah, ingat surga, takut kepada neraka. Ini yang kita harapkan dari kita semua. Dan pemikiran seperti yang harus kita renungkan. Kalau kita ada masalah ketika hijrah, kita diuji ketika hijrah, coba ingat Nabi deh. Apa ujian ke Nabi SAW? Lalu bandingkan seperti Abu Khaythama. Iya, Nabi capek detik ini ya. Nabi lagi kepanasan, Nabi lagi kebakar teriknya sinar matahari. Kok gue santai-santai di sini? Oke, ketika kita berusaha hijrah, apa sih cobaan kita? Apa cobaan kita? Kita disuruh jalan kaki 450-an kilo sebagaimana Nabi jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Kan enggak. Apakah kita disuruh naik dan mendaki Bukit Thaur sebagaimana Nabi ketika hijrah beliau transit dulu di rest area yang namanya Gua Thaur. Kan enggak. Apakah kita pernah digebukin, pernah ditimpukin dengan batu sebagaimana Nabi ditimpuk dengan batu di Taif? Ketika kita hijrah, ketika kita berhijab misalnya, atau ketika kita berusaha mengatakan no terhadap uang haram, apakah kita diboykot selama 3 tahun sebagaimana dialami Nabi SAW selama 3 tahun? Kan enggak. Lalu kita jatuh, kita down, kita lemah, kita resign dari hijrah, kita mengundurkan diri, lalu balik kepada habitat awal kita. Kemana kita dengan Nabi SAW? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rasakan itu gak ada 1/10 yang dirasakan Nabi SAW. Karena Nabi sudah kasih janji, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, yang paling berat diuji oleh Allah itu para nabi. Bukan saya, bukan Fani, bukan teman-teman sekalian, para nabi. Jadi apapun cobaan hidup kita, saat kita taubat, saat kita hijrah, saat kita bangkit dari nol, itu gak ada apa-apanya. Kecuali kalau kita declare kita nabi baru, dan itu palsu. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, yang pertama kali, yang paling berat ujiannya itu para nabi. Tsumma salihin, lalu di grade berikutnya itu orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, lalu di grade berikutnya yang kesolehannya di bawah yang soleh sebelumnya, lalu di bawahnya lagi. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lihat bagaimana pola pikir Abu Khaythama. Begitu kita jatuh, ingat Nabi SAW. Ketika kita dijauhkan, susah dapat kerja, lalu berhadapan dengan keluarga besar, seringkali kita berhadapan dengan keluarga kita. Ada tantangan dari ayah atau dari ibu, ada kakak, dari adik atau dari mertua. Bukankah Nabi berhadapan dengan Quraisy? Dan Quraisy itu nama lain dari siapa? Fihr. Dan Fihr itu kakek Nabi yang ke-11 atau 12 atau 13. Artinya kalau antum dengar Nabi berhadapan dengan orang musyrik Quraisy, Nabi berhadapan dengan orang kafir Quraisy, itu artinya Nabi sedang berhadapan dengan keluarga besarnya. Gak ada bedanya dengan kita. Bahkan lebih parah, ribuan kali lipat daripada kita. Kan kita gak pernah ketika sujud lalu ditaruh isi perut hewan ternak di atas punggung kita. Gak pernah. Nabi pernah mengalami demikian. Tapi tetap istiqomah. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita perbuat untuk Allah Subhanahu wa taala dan apa tantangan, apa ujian? Lalu bandingkan dengan Nabi kita SAW sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Khaythama. Kalau kita punya mental seperti ini, kita akan bangkit, kita akan move on sebagaimana Abu Khaythama memperbaiki kesalahannya dan mengejar Nabi SAW dan akhirnya mendapatkan senyum Rasulullah SAW dan doa kebaikan dari beliau. Itulah Abu Khaythama.